Halo guys, selamat datang kembali di channel Indikator Saham. Dalam dunia trading saham sehari-hari, ada istilah market maker atau bandar yang dianggap sebagai penggerak harga. Akan sangat menyenangkan kalau kita bisa memanfaatkan pergerakan bandar. Pada saat harga dinaikkan, kita ikut dapat cuan. Salah satu caranya yaitu kita membeli saham di bawah harga bandar. Modalnya aja di bawah harga dia, jadi aman, nggak perlu takut diguyur. Tinggal nunggu naiknya saja. Ini saya punya metode original hasil pengamatan saya sendiri yang simpel-simpel saja, dan ini akan saya share buat kalian. Mana tahu kalian bisa cuan terus pakai metode ini. Sebelum kita mulai, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya, dan gabung berlangganan untuk mendapatkan pertama, akses penuh ke video-video yang berisi rumus-rumus terbaru. Kedua, postingan info saham yang menarik di hari itu. Dan yang ketiga, ada grup diskusi Telegram yang bisa kalian ikuti selagi masih promo. Selanjutnya, kalian bisa tonton semua video dalam channel ini dan temukan formula trading saham yang cocok buat kalian. Kita langsung mulai ke pembahasan materi ya guys. Pertama, saya mau bahas sedikit tentang VWAP, singkatan dari Volume Weighted Average Price. Jadi ini semacam harga rata-rata gitu ya guys. Cara menghitungnya adalah total nilai transaksi dibagi dengan total volume. Jadi ya seperti itu saja. Ini yang saya dapatkan dari Mbah Google ya guys. Nggak tahu bener apa enggak, tapi ya lumayan lah bisa dipakai. Selanjutnya, ini ada contoh cara menghitung VWAP kalau berdasarkan rumus dari Mbah Google tadi ya guys. Contohnya di sini ada suatu saham, ini ada beberapa transaksi ya guys. Transaksi di jam 9, jam 10, 11 dan seterusnya. Ini ada volumenya, kemudian ini ada kolom nilai transaksi, kemudian di sini ada harga sahamnya. Kejadian pertama ya guys, jam 9 lewat 1 menit, ini ada transaksi pembelian di harga 100 sebanyak 1 lot. Jadi nilai transaksinya ya 100. Kemudian di 10 lewat 13 ada transaksi lagi, beli saham di harga 101 sebanyak 1 lot volumenya. Jadi nilai transaksinya 101. Kemudian lanjut nih di HK lagi, ada pembelian 2 lot di harga 102. Jadi nilai transaksinya 102 dikali 2 204. Jam 13 lewat 3 ada lagi transaksi di harga 103 sebanyak 5 lot volumenya. Jadi nilai transaksinya adalah 103 dikali 5 sama dengan 515. Kemudian di jam 2 lewat 8 ada transaksi lagi nih, kali ini di Haki di harga 102 sebanyak 3 lot. Jadi nilai transaksinya 306. Kemudian terakhir ada transaksi di 15 lewat 39, ada yang menghaki lagi 1 lot di harga 101. Jadi nilai transaksinya 101. Berarti saham closing di harga 101. Tadi kan di HK, kemudian ada di Haki. Seperti itu ya guys. Selanjutnya kita jumlahkan, total volume hari ini adalah 13 lot. Kemudian nilai transaksinya adalah 1327. Sehingga VWAP sama dengan total value atau total nilai transaksi dibagi total volume, sama dengan 1327 dibagi 13 sama dengan 102,08. Jadi ini nilai VWAP-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi kan open 100 ya guys. Awalnya kan nilainya 100. Kemudian harga tertingginya 103. Ini gambarnya, harga tertinggi 103, kemudian VWAP-nya 102,08 di sini. Sedangkan closing-nya adalah 101. Jadi ini adalah kejadian di mana harga closing-nya di bawah harga VWAP. Selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai fenomena kejadian closing di bawah harga VWAP. Jadi soal bandar itu hanya persepsi saya ya guys. Jadi kalau namanya VWAP, ya paling tidak ini adalah harga paling banyak ditransaksikan ada di sekitar itu. Berarti kan uang masuk yang besar ada di situ, dan kemungkinan bandar punya harga di sekitar harga VWAP. Nah, berarti
Kalau harga closingnya di bawah VWAP, saya anggap harganya di bawah harga bandar. Kenapa terjadi seperti itu? Menurut saya ada dua. Yang pertama, ini ada bandar udah capek-capek naikin harga, tiba-tiba retailnya pada keluar, pada haki. Mungkin takut atau alasan yang lain. Jadi bandarnya ketinggalan di atas guys. Kemungkinan yang kedua, jadi di saham kan ada banyak bandar ya guys. Ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Dan di kejadian ini, kemungkinan ada bandar kecil yang sudah naikin harga, lalu ketahuan bandar besar, maka dihakilah saham itu. Ya mungkin bandar besarnya mau jualan, mumpung ada yang naikin. Jadi itu ya guys, di antara banyak kemungkinan, berikut ini adalah kriteria saham yang akan kita gunakan untuk BSJP dan swing. Pertama, saham itu close 3% di bawah VWAP. Kemudian candlenya berwarna hijau, berarti close lebih tinggi daripada harga open. Kemudian yang ketiga, transaksi minimal 1 miliar rupiah. Selanjutnya, ini adalah contoh kalau kita mau BSJP dan swing. Pertama kita akan membahas cara belinya. Jadi beli itu di sore hari, di jam 15:51 sampai dengan 15:57 supaya nggak mepet-mepet dengan closing ya guys. Di waktu ini kalian melakukan analisa dan juga mengambil keputusan mau beli saham yang mana. Langkah-langkahnya yang pertama, kalian buka screener saham DSI-nya, kemudian di situ akan muncul mungkin beberapa saham, kalian bisa analisa, bisa lihat chartnya, bisa dipertimbangkan, pada akhirnya kalian pilih sahamnya. Jangan lupa untuk menghindari saham-saham yang sudah UMA, sedang dividen, saham repo tidak dijamin, dan lain-lain. Selanjutnya, kalau kalian sudah pilih sahamnya, kalian bisa membeli dengan cara meng-HK pada harga 2 tik di atas harga close. Sebagai contoh, kalau ada saham closing di harga 750, kalian bisa membeli seperti biasa di harga 760. Nah, setelah kalian mendapatkan sahamnya, besoknya atau H+1 sampai dengan H+10, kalian tinggal jual sahamnya. Kalau sudah cuan 2%, ya dijual saja. Kalau belum, ya ditunggu mungkin sampai 10 hari. Tapi kalau ternyata turun terus, kalau turun di bawah 5%, ya kalian cut loss saja. Ya seharusnya sih nggak turun sedalam ini ya guys, karena kan win rate-nya bagus. Jadi ya kemungkinan besar sahamnya akan naik. Kalaupun turun, ya mungkin besoknya naik lagi. Tapi kalaupun terpaksa harus cut loss, ya kalian bisa cut loss di 5% ini. Nggak apa-apa, nanti kan ada saham lagi yang kalian bisa cuan. Berikut ini adalah hasil pengamatan yang saya lakukan dengan menggunakan screener yang sudah dibuat dari tanggal 26 Mei sampai dengan 7 Agustus. Ada 21 saham yang muncul, kita akan lihat satu persatu ya guys. Yang pertama adalah saham ikan, ini tanggal 7 Agustus kemarin. Jadi di sini guys, muncul di screening, kemudian kalau kita lihat besoknya dia naik ke harga 142 atau naik 5%. Jadi untuk yang hari 1 sampai ke 10 ya kita anggap masih sama ya guys, dengan H+1-nya naik 5,97%. Ini gambarnya guys, naik ke 142. Walaupun setelah itu harganya turun. Selanjutnya ada saham MSKY tanggal 7 Agustus juga. Ini ya guys, closingnya 76, besoknya naik 7,89%. Selanjutnya ada saham ISEA. Ini tanggal 6 ya guys. Tanggal 6 itu di sini closing di 86, besoknya naik 10% lebih. Kemudian tanggal 5 Agustus ada saham MPPA. Ini contohnya ya guys. Di sini 5 Agustus closing di 66, besoknya naik hanya 2 tik tapi langsung lanjut turun. Jadi ini kenaikannya 3%, besoknya lanjut turun, tapi besoknya lagi dia digas lagi ya guys, sampai 16% lebih. Kemudian tanggal 5 ada BRRC. Di sini ya guys, closing 76, besoknya gagal naik, tapi besoknya lagi digas 10% lebih. Kemudian tanggal 29 Juli ada saham BUFA. Nah, di sini guys, closing di 194, besoknya arah ya guys, tapi besoknya lagi
dia kena suspend karena sudah naik berkali-kali. Jadi ya harus hati-hati ya guys, saham yang sudah naik banyak seperti ini ya rawan suspend, apalagi biasanya sudah kena UMA. Kita lanjutkan, yang naik agak tinggi lagi ya guys, WIRG tanggal 18 Juli. Nah di sini guys, 18 Juli closing di 96, besoknya arah tapi kemudian turun sedikit. Hari-hari berikutnya dia masih lanjut naik lagi. Dan selanjutnya kalian bisa baca-baca sendiri saham-sahamnya di sini. Dari 21 saham yang muncul, untuk swing semuanya sukses ya guys. Belum ada yang gagal. Tapi untuk kedepannya atau mungkin beberapa bulan yang lalu, ya saya nggak tahu apakah itu nanti berhasil atau tidak, kan tergantung market. Tapi yang jelas kita sudah berusaha untuk melakukan pengamatan, melakukan penelitian seberapa sukses rumus ini kalau misalkan nanti digunakan. Lebih baik kan ada tesnya ya guys, daripada nggak ada tesnya kita tahu berhasil atau tidak dari mana. Jadi itu saja guys, semoga sharing ini bermanfaat. Selanjutnya untuk rumus atau formula screener saham dengan aplikasi DSI, kalian bisa akses dengan menonton versi full dengan terlebih dahulu gabung berlangganan di channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan gabung berlangganan ya guys.